Manga One Piece chapter terbaru yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis juga. Pada chapter ini kita akan disuguhkan dan terkagum-kagum saat melihat aksi yang dilakukan oleh Sanji menghadapi Kizaru. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Let's go. Manga One Piece chapter 1107 berjudul Aku Sudah Lama Mencarimu. Sampul permintaan pembaca, kita bisa melihat Law dan Beppo. Chapter diawali dengan diperlihatkannya para raksasa yang telah sampai di Pulau Egghead. Rombongan yang dipimpin oleh Dory dan Brogy tersebut menyerang kapal perang angkatan laut secara brutal. Tak hanya Dory dan Brogy, Oimo dan Kasi juga terlihat ikut serta dalam rombongan. Dory dan Brogy menyuruh mereka untuk mengajak yang lain untuk menenggelamkan semua kapal perang angkatan laut. Pasukan marinir yang melihat kapal mereka yang berjatuhan pun panik dan segera melapor. Kemudian ditunjukkan dari kejauhan, Usopp, Nami, Chopper, dan Robin melihat ada sebuah keributan di dekat pantai. Usopp pun sangat terkejut melihat kedatangan para bajak laut raksasa. Usopp berkata jika ia melihat Dory dan Brogy. Nami juga berkata jika ia melihat Oimo dan Kasi. Dan Edison mengatakan jika pasukan raksasa berhasil menarik mundur pasukan angkatan laut. Ia juga tidak menyangka jika bajak laut topi jerami memiliki hubungan dengan sang legenda bajak laut raksasa. Diketahui para raksasa mendengar kabar mengenai apa yang sedang terjadi di Pulau Egghead melalui koran yang tersebar. Oleh karena itulah mereka datang. Usopp berkata, jika kedatangan mereka ke Pulau Egghead bukan untuk berperang, mereka datang untuk menolong bajak laut topi jerami. Kemudian ditunjukkan Brock dan Lilith menghubungi Nami bahwa mereka dengan kapal Thousand Sunny-nya akan segera menuju ke lokasi. Sementara itu Jinbe masih di perjalanan untuk menemukan lokasi pertarungan antara Zoro dan Luffy. Pertarungan sengit antara Zoro dan Luffy masih terus berlangsung. Zoro berkata, jika Rob Luffy ternyata kuat juga, namun dirinya sedang buru-buru dan mengajak Luffy untuk segera mengakhiri pertarungan tersebut. Rob Luffy menanggapinya. Dan inti dari perkataannya adalah menyuruh Zoro untuk menyerah. Lalu panel pun berganti ke lokasi di pantai timur, di mana para pasukan pasifista telah terlihat masih menembaki kapal angkatan laut. 30 kapal kecil dan sedang memiliki angkatan laut telah berhasil ditenggelamkan. Wakil admiral yang bernama Red King memberi perintah untuk menarik mundur kapal-kapal kecil dan memajukan kapal perang. Para marinir juga menembakkan serangan meriam kepada pasukan pasifista dan beberapa pasifista tumbang karena serangan tersebut. Di sisi lain, Bonnie menangis saat menyadari jika Luffy adalah sosok Nika yang selama ini ia cari. Luffy tampak kebingungan melihat Bonnie yang menangis dan bertanya apa yang membuatnya menangis. Bonnie berkata bahwa ia telah lama mencari Luffy. Dan Luffy pun tampak kebingungan dan tak mengerti apa yang Bonnie maksudkan. Kemudian Luffy membicarakan tentang pukulan Bonnie yang ia anggap lemah. Luffy pun mencontohkan bagaimana cara memberikan pukulan yang benar dan mengeluarkan teknik barunya untuk menghajar sang Gorosei Saturnus Tai. Namun sebelum Luffy menyerang, Saturnus menyerang Luffy menggunakan kekuatan matanya. Luffy pun terpental. Lalu ia membalasnya dan mengeluarkan jurus barunya yang diberi nama Gomu Gomu no Down Gathering untuk menghabisi Saturnus Tai. Dengan teknik tersebut ia memukul Saturnus bertubi-tubi hingga sang Gorosei terpental jauh ke reruntuhan bangunan. Scene beralih. Di sisi lain, Franky menyuruh Bonnie menggunakan sepatu roket di kakinya untuk terbang bersama dengan Vegapunk. Namun Vegapunk menolak untuk pergi dan berkata
jika dirinya telah lama menjadi dokter dan tahu kapan waktunya mati. Tiba-tiba Admiral Kizaru bersiap untuk menyerang mereka dengan menggunakan laser cahayanya. Namun serangan tersebut dapat dihalau oleh kekuatan kaki Sanji. Aksi Sanji tersebut membuat Kizaru dan Franky terkejut melihat pertahanan kuat kaki Sanji. Kemudian Sanji berkata, "Cinta bersinar lebih terang daripada cahaya." Lalu Bonnie, Kuma, Atlas, dan Franky segera bergegas terbang tanpa Vegapunk meninggalkan lokasi pertempuran. Sementara itu di lokasi terpentalnya Saturnus, ia melihat ada dua orang yang mendekati dirinya. Mereka adalah kru bajak laut Kurohige, Van Augur, dan Katarina Devon. Kemudian Devon menyentuh kaki Saturnus dan mengatakan jika misinya telah selesai. Saturnus menanyakan maksud mereka datang ke Pulau Egghead. Ia juga bertanya mengapa buronan level 6 seperti Katarina Devon bersedia menjadi bawahan Kurohige. Devon menjawabnya, jika Kurohige itu istimewa karena berasal dari ras spesial. Saturnus kembali bertanya mengenai apa yang mereka incar kali ini. Augur menjawab tujuan mereka adalah dunia. Sang Gorosei pun marah dan segera menyerang Devon, namun berhasil digagalkan oleh Augur dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Augur dan Devon berteleportasi menuju ke tempat yang aman dan meninggalkan Egghead. Di akhir chapter, keduanya bertemu dengan Karibu yang mengaku jika dirinya telah lama mengidolakan Kurohige. Karibu membujuk mereka untuk mengizinkannya bergabung dengan bajak laut Kurohige dan membawanya untuk menemui Kurohige. Chapter pun berakhir dan untuk minggu depan tidak ada libur. Oke, sekian episode kali ini. Mohon dukungannya untuk dapat di subscribe, like, dan komennya agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyediakan konten-konten selanjutnya untuk kalian. Terima kasih.